Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Sylvia Septiani. Kali ini saya akan membahas materi ekologi. Pengertian ekologi menurut Ernst Haeckel itu merupakan seorang ahli biologi asal Jerman. Ekologi itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari oikos dan logos. Oikos itu rumah atau tempat tinggal, logos adalah ilmu. Secara hierarki, ekologi diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari total hubungan antara organisme dengan lingkungannya yang bersifat organik maupun anorganik. Pembahasan ekologi ini tidak terlepas dari pembahasan ekosistem, di mana komponen utama penyusun ekosistem adalah faktor abiotik dan faktor biotik. Faktor abiotik misalnya atmosfer yang terdiri dari suhu, air, kelembapan, cahaya. Hidrosfer itu adalah air, litosfer itu tanah dan bebatuan. Kemudian faktor biotik adalah makhluk hidup yang terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroba. Ekologi ini berkaitan erat dengan tingkatan-tingkatan organisasi makhluk hidup. Yang pertama populasi, sekumpulan individu sejenis. Lalu populasi ini akan membentuk suatu komunitas. Ini kumpulan berbagai populasi yang hidup di suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi. Lalu kemudian akan membesar lagi membentuk suatu ekosistem, di mana ekosistem merupakan unsur-unsur tempat terjadinya hubungan total antara organisme dengan lingkungannya yang bersifat organik maupun anorganik di suatu tempat tertentu. Semuanya saling mempengaruhi dan merupakan suatu sistem yang menunjukkan suatu kesatuan. Nah, para ahli ekologi itu mempelajari hal-hal berikut. Yang pertama, perpindahan energi dan materi dari makhluk hidup yang satu ke makhluk hidup lain ke dalam lingkungannya dan faktor-faktor yang menyebabkannya. Lalu, perubahan populasi atau spesies pada waktu yang berbeda dan faktor-faktor yang menyebabkannya. Yang ketiga, terjadinya hubungan antar spesies atau interaksi antar spesies makhluk hidup dan hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Siklus ekologi, biosfer. Biosfer ini bumi dan isinya. Jadi ada makhluk hidup biotik, abiotik di sini ya. Nah, biosfer itu ada produsen. Produsen itu adalah penyedia makanan. Produsen biasanya bisa membuat makanan sendiri, lalu produsen ini akan digunakan oleh konsumen. Konsumen di sini ada dua, konsumen tingkat 1 yang menggunakan produsen langsung, lalu konsumen tingkat 1 nanti akan dimakan oleh konsumen tingkat 2. Ada karnivora dan omnivora. Lalu nanti baik konsumen tingkat 1 atau konsumen tingkat 2 akan diuraikan oleh dekomposer. Sisa hasil penguraian dekomposer tadi akan kembali lagi ke biosfer, lalu akan dimanfaatkan oleh produsen untuk perkembangan bagi produsen itu ya. Nah, interaksi atau ketergantungan antara semua makhluk hidup dan unsur tak hidup dalam suatu lingkungan yang terjadi terus-menerus dan berulang sehingga menjadikan sebuah siklus rantai makanan. Siklus ini terjadi di habitat masing-masing makhluk hidup, misalnya di laut, darat, sungai, lalu tidak bisa menghilangkan salah satu dari komponen-komponen tersebut karena akan berdampak pada keseimbangan dari ekosistem. Tingkatan organisasi makhluk hidup, ada yang pertama, atom. Ini merupakan bagian terkecil dari suatu makhluk hidup. Atom, penyusun utama makhluk hidup adalah unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Nanti ada unsur atau atom lain yaitu nitrogen dan fosfat. Lalu atom-atom tadi membentuk satu molekul. Molekulnya apa? Lipid, karbohidrat, asam nukleat, ada ribonukleat, ada juga deoksiribonukleat, DNA dan RNA. Lalu ada molekul protein. Molekul ini nanti akan membentuk suatu sel. Atau molekul-molekul tadi menjadi sumber kehidupan dari sel ini. Mungkin bisa dilihat pada materi sel. Nah, sel itu terbagi jadi dua, yaitu uniseluler ataupun multiseluler ya.
Sel adalah satuan atau unit terkecil kehidupan terkecil dari makhluk hidup. Lalu sel-sel tersebut nanti membentuk jaringan. Jaringan adalah kelompok sel sejenis yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama dalam tubuh makhluk hidup multiselular. Contohnya jaringan epitel, jaringan otot, jaringan epidermis, jaringan meristem, dan jaringan pengangkut. Kemudian organ adalah kelompok jaringan yang bersatu dan bekerja sama yang menjalankan fungsi tertentu. Contohnya usus, lambung, paru-paru, jantung, dan lain-lain. Kemudian sistem organ itu gabungan dari organ-organ yang bekerja sama untuk membentuk suatu sistem dalam kehidupan. Misalnya sistem pencernaan oleh lambung, usus halus dan usus besar, dan usus 12 jari. Lalu dari sistem organ nanti akan membentuk individu. Jadi sistem organ itu ada banyak, sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem saraf ya. Nanti itu membentuk suatu organisme atau individu. Organisme itu merupakan gabungan dari sistem-sistem organ yang bekerja sama membentuk suatu kehidupan. Lalu nanti organisme itu akan membentuk suatu populasi. Populasi adalah sekumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Dari individu nanti membentuk suatu yang lebih besar lagi, yaitu komunitas, seluruh makhluk hidup yang hidup di suatu daerah tertentu. Misalnya komunitas sawah itu terdiri dari padi, tikus, ular, elang. Kemudian komunitas kolam itu ada produsennya teratai, kemudian ada ikan, ada katak. Lalu nanti akan membentuk ekosistem. Ekosistem itu sekumpulan makhluk hidup, benda mati dalam satu kesatuan makhluk hidup yang mempunyai hubungan timbal balik. Contohnya ekosistem hutan. Benda mati atau abiotiknya itu adalah tanah, bebatuan, hujan, angin. Untuk biotiknya atau makhluk hidupnya itu ada harimau, lintah, gajah, dan lain-lain ya. Lalu ada bioma. Bioma itu kumpulan spesies, terutama tumbuhan yang mendiami suatu tempat tertentu yang dicirikan oleh vegetasi tertentu yang dominan dan langsung terlihat jelas di tempat tersebut. Misalnya adalah bioma sabana, di mana bioma sabana vegetasi utamanya adalah padang rumput dan juga beberapa pepohonan. Lalu ada bioma gurun, bioma hutan gugur ya, dan lain sebagainya. Lalu biosfer. Biosfer itu lapisan kehidupan seluruh planet bumi beserta makhluk hidup yang ada di dalamnya. Kemudian untuk macam-macam ekologi, ekologi hutan, ekologi laut. Ekologi laut itu ada lautan, pantai, estuari. Estuari itu adalah badan air yang setengah tertutup di wilayah pesisir dengan satu sungai atau lebih yang masuk ke dalamnya. Lalu ada terumbu karang, padang lamun. Padang lamun ini adalah ekosistem laut dangkal yang didominasi oleh tumbuhan lamun. Kemudian ada ekologi tanaman, serangga, air tawar, ada air tergenang, danau dan kolam contohnya. Air mengalir contohnya mata air, aliran air atau sungai dan selokan. Hubungan ekologi dengan ilmu lain. Ekologi sebagai ilmu pengetahuan memiliki hubungan keterkaitan dengan ilmu lain, misalnya matematika dalam proses perhitungan energi misalnya ya. Lalu IPA misalnya fisika dengan suhu dengan cahaya matahari ya. Kemudian dengan kimia itu misalnya unsur-unsur penyusun atau peredaran hara makro, misalnya unsur penyusun C, H, dan O. Kemudian dengan ilmu sosial itu adalah keterkaitan atau hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Baik, demikianlah materi hari ini. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.